Di sini saya akan menjawab dari nomor 2. Apakah sebanding hukum yang ada di negara kita dengan hukum Islam yang murni Islam? Menurut saya, kenapa tidak sebanding? Kan tidak sebanding ya. Kenapa tidak sebanding dan tidak cocok? Karena pertama, di Indonesia itu tidak hanya ada agama Islam saja, tapi ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Jadi, mengapa tidak menggunakan hukum Islam yang murni, yang seperti pelaku mencuri dipotong tangannya, itu akan mencederai toleransi atau mencederai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukannya tidak mengutamakan aja Islam, tetapi kita sebagai Muslim harus menyesuaikan dengan lingkungan, dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan tidakkah dosa pemerintah yang menetapkan kehukuman tersebut yang tidak sebanding dengan hukuman yang seharusnya? Menurut saya tidak berdosa, dan pemerintah juga itu sudah melaksanakan kewajibannya dalam menegakkan aturan-aturan atau hukum-hukum di Indonesia. Karena meskipun begitu, meskipun tidak ada hukum Islam yang murni, tetapi faktanya Undang-Undang tahun 1945 dan Pancasila itu dasarnya atau dari Al-Quran. Jadi tidak sepenuhnya tidak diterapkan, akan tetapi menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang seadanya, yang bagaimana hakikatnya itu beragam, budaya, beragam ras. Jadi harus menyesuaikan dengan keberagaman tersebut. Jadi Indonesia sebagai agama yang rahmatan alamin harus bisa menyesuaikan agar ajaran kita juga diterima oleh mereka. Ini nomor 2. Yang nomor 3, cirilah satu pahlawan Islam yang sangat berpengaruh saat kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini saya memilih dari tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah seorang ulama besar, bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus rais akbar, pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah, yakni hadis 6 kitab. Serta memiliki gelar Syekhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Hamilah, dilahirkan di desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki anak bernama Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, merupakan Presiden RI keempat. Apa pengaruhnya beliau kiprah Mbah Hashim tidak hanya dalam pesantren, ia juga mempunyai peran yang penting dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau mengawal Indonesia sampai merdeka. Salah satu gerakan yang terkenal adalah Resolusi Jihad yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945, yang sekarang mungkin dijadikan jadi hari santri, yaitu tanggal 22 Oktober oleh Presiden kita yang sekarang. Sekian nomor 3. Yang selanjutnya ada nomor 4, tentang penjelasan mengenai sistem politik Islam yang menurut kalian pantas untuk diselesaikan di Indonesia. Politik Islam itu adalah politik secara menurut ajaran Islam. Adapun pengertiannya dalam Islam itu adalah siasah. Politik Islam yang mungkin secara umum dikenal adalah politik yang berpacu atau berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Karena itu murni dari Al-Quran dan hadis sistem politik tersebut. Dan apa yang pantas dan tersisihkan di Indonesia, contohnya dalam musyawarah, itu adalah suatu ajaran Islam yang sering kita laksanakan di sistem politik kita. Ada masalah musyawarah, bagaimana di sana berembuk berbagai kalangan masyarakat untuk mencapai satu mufakat. Itu adalah suatu realisasi politik Islam di Indonesia. Tanggapan
kalian mengenai politik di Indonesia? Menurut saya politik Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan, di mana kejadian yang baru-baru kali ini adalah perancangan RUU KUHP yang telah disahkan kemarin. Itu banyak yang protes dan banyak yang demo karena banyak sekali pasal-pasal dari undang-undang tersebut yang sangat mengekang kebebasan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya sedang menurun dan keadaan politiknya. Oleh karena itu, kita selaku mahasiswa harus bisa menjadi pandu atau menjadi titik tombak terdepan untuk mengembalikan demokrasi yang sebenar-benarnya terhadap masyarakat Indonesia, supaya kebebasan di Indonesia bisa berdiri dan keadilan pun bisa ditegakkan. Itu nomor 4. Nomor 5, jelaskan apa itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah dari bahasa Arab yang artinya kasih sayang bagi semesta alam. Dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang berbeda-beda keyakinannya. Itu mungkin ada banyak contoh, yang mungkin beberapa adalah saling menghargai antar umat beragama. Bagaimana umat Islam menjadi agama yang saling mengasihi dan mencintai agama lain, umat agama lain terutamanya. Yang kedua, mungkin saling bergotong royong dalam pembangunan. Tidak mengenal agama, tidak mengenal ras ataupun suku, akan tetapi dengan adanya rahmatan lil alamin, prinsip Islam tersebut akan menjadi visi misi yang sangat bagus untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, mungkin tidak saling mengejek, tidak saling mendiskreditkan atau merendahkan agama lain, karena semua agama itu hak berdiri dan diakui di Indonesia. Yang keenam, bagaimana tanggapan kalian mengenai pernikahan yang berbeda agama? Tentu menurut ajaran Islam, pernikahan berbeda agama itu tidak sah dan sangat dilarang dalam agama Islam. Dalilnya itu ada di surah Al-Baqarah ayat 221, bagaimana yang artinya, janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita orang mukmin sebelum mereka beriman, dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran pun melarang pernikahan berbeda agama. Dan dampak-dampaknya pun sangat banyak. Yang pertama adalah pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah. Oleh karena itu, maka seagama antara suami istri adalah sebuah keniscayaan. Jadi ibadah nikahnya tidak sah, tidak dapat mewujudkan hifzul nas ataupun menjaga keturunan, menimbulkan permasalahan terutama bagi anak. Berhubungan sama istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya berzina. Jadi karena tidak sah pernikahannya, jadi dianggap berzina dengan pasangannya. Pertanyaan nasab bapak biologis dengan anaknya yang terputus. Jadi banyak sekali dampak-dampak di perbedaan beragama yang mungkin akan terjadi karena berdosa, nantinya tidak sah, terus mereka beragama, juga beda keyakinan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan jawaban dari soal UAS yang telah saya dapatkan dari dosen mata kuliah pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.